saya mau menegaskan ya, ada dugaan tersangka yang bernama Mohindar telah menggunakan bukti-bukti yang diduga palsu. Jadi pada intinya dia mengaku-ngaku sebagai pemilik dari merek Polo by Ralph Lauren, yang mana sebetulnya di Dirjen Haki terdaftarnya merek tersebut adalah merek Ralph Lauren. Ya, jadi pada saat dia sidang ditambahlah kata-kata Polo by-nya itu. Nah, itu yang pemalsuannya itu ditambah kata-kata Polo by-nya. Jadi kelihatannya diduga merek Ralph Lauren yang sebetulnya resmi dari Dirjen Haki itu dia fotokopi, kemudian dia tambahkan Polo by, difotokopi lagi supaya kelihatannya diduga supaya kelihatan asli, kemudian digunakan ya seolah-olah merek itu adalah merek milik dia, sehingga buktinya pun di pengadilan digunakan hanya fotokopi dalam perkara nomor 83, 84 dan 93 Perdata Sus ya tahun 2022. Nah, ini yang saya tekankan, dan itu kejadiannya di PM Niaga Jakarta Pusat ya. Nah, ini kemudian kita juga lakukan penelusuran dan kita cek, ternyata di Dirjen Haki juga itu seharusnya merek Ralph Lauren tersebut sudah dihapus ya, bukan milik daripada Mohindar itu. Ya diduga memang telah terjadi, kembali lagi dia melakukan manipulasi, mengaku sebagai pemilik. Kenapa? Karena di putusan putusan PM dan Mahkamah Agung ya, di sini kita bisa lihat di tahun 95 itu dia sudah dikalahkan dan dinyatakan bahwa dia tidak lagi berhak atas merek itu. Jadi harusnya itu sudah dihapuskan. Jadi bagaimana orang yang tahun 95 sebetulnya tidak berhak atas merek itu kemudian mengajukan gugatan di tahun 2022 mengaku-ngaku seolah-olah masih pemilik ya. Kemudian di Dirjen Hakinya pun ketika dikonfirmasi itu terdaftarnya namanya Ralph Lauren, ternyata didaftarkannya dia mengaku sebagai pemilik dari merek Polo by Ralph Lauren ya. Jadi ditambah kata-kata Polo by tersebut. Kemudian atas dasar temuan itu klien kami juga telah melakukan upaya hukum dan melakukan laporan polisi ya di Mabes Polri, yang mana sudah diterima di Mabes Polri, dan dia pada akhirnya sudah menjadi tersangka, yang kemudian karena dipanggil beberapa kali kami dapatkan informasinya nggak pernah hadir, sudah keluar pula DPO-nya ya. Makanya di sini kami mohon supaya cepat perkara ini berjalan dan berlanjut, dan kami mengharapkan saudara tersangka Mohindar yang diduga telah melakukan pemalsuan merek dan menggunakannya untuk upaya hukum di pengadilan dalam melakukan gugatan perdata tersebut bisa segera ditangkap, dan kita mohon kalau sudah ditangkap ditahan, karena kalau orang yang sudah menjadi DPO kelihatannya dia berbahaya sekali kalau ternyata tidak dilakukan penahanan, karena dia bisa kabur lagi ya. Kita khawatirkan dia bisa lari di berbagai tempat dan tidak kooperatif selama persidangan, dan kita khawatir juga ya dia berbuat seperti menghilangkan barang bukti, melarikan diri dan sebagainya. Itu yang kita khawatirkan. Jadi kami mohon, karena perbuatannya meresahkan masyarakat ya, jadi sekali lagi kami mohon masyarakat yang bisa menemukan daripada Mohindar ini supaya bisa memberikan informasi, karena ada hadiah ya, kami menyediakan hadiah, dan kami juga sudah membuat laporan perlindungan hukum kepada Kompolnas. Kita juga sudah laporkan Kompolnas, kemudian kita laporkan juga kepada Kapolri ya, kepada Karwasidi ya, kita laporkan juga kepada Kapolri, kepada Propam ya, kemudian kita juga telah melaporkan kepada Irwasum ya, kemudian Kabar Reskrim juga kami sudah laporkan ya, dengan bukti-bukti seperti ini. Jadi sekali lagi kami mohon supaya masyarakat yang bisa menemukan tersangka Mohindar yang sudah menjadi DPO ini untuk segera menginformasikan, dan kami mohon dan sangat berharap supaya Mabes Polri bisa segera menangkap dan menahan orang ini, karena sudah perbuatannya sangat meresahkan masyarakat ya. Dan kami perlu jelaskan, tersangka Mohindar yang diduga telah memalsu merek Polo by Ralph Lauren milik Polo ini, dia sebetulnya tidak punya pabrik ya, sehingga ini sangat meresahkan karena Polo sebagai pemilik daripada
merek-merek tersebut yang memiliki 1.800 karyawan mengalami kerugian baik material maupun imaterial yang luar biasa akibat perbuatan dari seorang Mohinder yang diduga tidak punya pabrik dan sebetulnya tidak memproduksi atas merek-merek tersebut, tapi tiba-tiba ya dengan selebar fotokopian. Sekali lagi ya, dia memenangkan perkara juga. Kalau di perkara 83, 84 dan 93 itu diduga kuat ya, kita kasih tahu hanya fotokopian yang diduga sudah dilakukan rekayasa sedemikian rupa. Demikian dan terima kasih. Sejak kapan sih Bang melakukan yang diduga? Iya, karena perkaranya kan tahun 2022, berarti dia melakukannya sekitar tahun 2022 di PN Bungur pada saat sidang, pada saat pengajuan bukti-bukti. Karena di situ ada risalah buktinya kan. Nah itu, ya jadi di pengadilan pun dia tidak pernah bisa menunjukkan aslinya. Nah ini yang kami sayangkan, mengapa bisa perkara yang seharusnya menurut kami seharusnya itu dia dikalahkan, tapi dia bisa menangkan hanya dengan menggunakan fotokopian dan bukti-bukti yang diduga kuat palsu. Kemudian berapa yang dirugikan terkait terjadi pemalsuan? Wah ini kalau dihitung kerugian miliaran rupiah. Kenapa? Karena sekarang kan untuk produksi segala macam kalau ini jadi terganggu. Kemudian nama baiknya juga terganggu, tercemar. Jadi ini kerugian mencapai miliaran rupiah ya. Termasuk karyawan juga karyawan? Ya karyawan juga, betul. Karena kalau udah seperti ini kan produksi segala menurun otomatis kan, karena masyarakat kan juga jadi bisa terganggu juga, kepercayaan terhadap perusahaan besar ini juga di mata masyarakat kan bisa jadi menurun akibat perbuatan-perbuatan dia. Nah, yang melakukan apa tadi pemalsuan merek itu ada hubungannya dengan petugas atau pernah bekerja di luar Kapolres sebelumnya? Ya kalau kita lihat untuk saat ini masih yang diduga melakukan adalah Mohinder. Tapi kalau nanti dari penyidik menemukan pengembangan baru, ada pihak-pihak yang misalnya turut serta tertarik dengan pasal 55, ya itu tidak tertutup kemungkinan tentunya. Tapi saat ini yang jadi tersangka dan DPO baru Mohinder. Maksudnya ada hubungan dengan pihak tergugat? Ada hubungan juga dengan? Ya untuk saat ini ya dia yang untuk pihak dia sebagai pihak yang mengaku-ngaku sebagai pemilik dan melakukan upaya hukum, dia tidak ada hubungan. Dia pihak yang tidak orang lain yang mengaku-ngaku memiliki merek tersebut juga. Yang dengan bukti tadi saya bilang juga ada rekayasa dengan fotokopian. Sampai saat ini Pak, DPO itu dikeluarkan oleh Mabes Polri dari bagian apa? Dari Mabes Polri yang penyidik yang memeriksa dari Dir Tipiter. Ya, Dir Tipiter. Tapi biasanya otomatis Subdit 1 itu yang memeriksa dan menangani perkara. Ya, kemudian ini dari rekan kami juga akan menambahkannya. Kami dari PT Manggala Putra Perkasa Group yang merasa dirugikan ini sangat memohon kepada pihak aparat hukum, tentunya Mabes Polri yang saat ini sedang menangani kasus ini, tetap berdiri kepada keadilan apapun bentuknya, jangan kepada kepentingan. Karena ini kami merasa sangat dirugikan, dizolimi terhadap putaran dari perdata yang sedang bergulir kemarin. Pembuktian sudah dijabarkan dengan pihak kami tadi, seperti itu adanya. Nah, jadi mohon sekali lagi melalui media ini, melalui sumbang saran yang akan kami ekspos ini, memohon kepada Barreskrim, Mabes Polri untuk tetap taat hukum. Kami tetap akan upayakan apapun untuk mencari keadilan. Begitu tambahan dari saya. Ya. Jadi pada intinya kami mohon supaya polisi segera bisa melakukan